Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Amin selaku dosen pengampu mata kuliah hukum perbankan syariah dan juga teman-teman yang berbahagia. Baiklah, langsung saja di sini kami dari kelompok 9, saya Serinda Widyaningsi dan juga rekan saya Rima Alia. Di sini kami akan membahas tentang likuidasi perbankan. Yang pertama yaitu ada definisi dan dasar hukum likuidasi bank. Nah, likuidasi bank itu menurut pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 1 garing PLPS garing 2011 tentang likuidasi bank. Likuidasi bank itu adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Nah, likuidasi bank ini itu merupakan suatu tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Nah, jadi likuidasi bank ini itu bukanlah hanya sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank saja, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Nah, setelah suatu bank itu telah dicabut izin usahanya, maka itu dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, yang mana seterusnya itu dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban, yaitu piutang dan utang bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank tersebut. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, itu tidak memberikan rumusan pengertian dari istilah likuidasi bank sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ketentuan pasal 37 ayat 2 dan ayat 3. Tetapi jika kita teliti secara cermat bahwa di dalam ketentuan pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka pengertian dari likuidasi bank ini itu tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank saja, tetapi itu mencakup lebih luas lagi, termasuk tindakan pembubaran badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut. Dasar hukum dari likuidasi bank, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan bagi likuidasi suatu bank yang bermasalah dalam sistem perekonomian nasional itu yang pertama ada ketentuan likuidasi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu yang terdapat di dalam pasal 37 ayat 2 dan pasal 37 ayat 3. Kemudian ada juga peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1999 yang mana itu pada tanggal 3 Mei 1999 tentang pencabutan izin usaha pembubaran dan likuidasi bank, yang mana berdasarkan peraturan pemerintah tersebut pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh pimpinan Bank Indonesia apabila yang terdapat di dalam pasal 3 ayat 2 huruf B dan pasal 4 ayat 1 dan kemudian juga ada pasal 25 ayat 1. Kemudian ada juga ketentuan likuidasi menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/53/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank umum, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/53/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank perkreditan rakyat yang terdapat pada pasal 2 dan juga terdapat pada pasal 3.
Yang bagian poin B yaitu alasan hukum pencabutan izin usaha likuidasi bank. Nah, di dalam ketentuan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 itu menetapkan dua alasan hukum yang mana memungkinkan suatu bank itu dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, yaitu apabila menurut penilaian Bank Indonesia yang pertama, keadaan suatu bank itu membahayakan sistem perbankan, termasuk di dalam kriteria yang membahayakan sistem perbankan itu adalah apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank itu tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya itu akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya. Kemudian yang kedua, di mana suatu bank itu mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan tindakan untuk mengatasinya itu belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, termasuk di dalam kriteria bahwa suatu bank itu mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, yaitu apabila berdasarkan penilaian dari Bank Indonesia, kondisi usaha bank itu semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Kemudian alasan likuidasi yang terdapat dalam undang-undang perbankan tersebut di atas itu sangatlah erat kaitannya dengan kepentingan umum, di mana likuidasi dalam hal ini itu merupakan sanksi administratif atau publik terhadap bank sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan terhadap undang-undang perbankan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu ada proses likuidasi. Nah, di mana tentang proses likuidasi bank ini itu harus dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS dan juga tim likuidasi yang mana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan atau biasa disebut UU LPS dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS/2008 yang mana berdasarkan dari dua ketentuan ini dapat diketahui mengenai tahapan-tahapan proses likuidasi oleh lembaga penjamin pinjaman dan tim likuidasi sejak terbentuknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pengamanan aset bank sebagai tindak lanjut pencabutan izin usaha, yang kedua penyusunan neraca penutupan, yang ketiga pengauditan neraca penutupan, yang keempat inventarisasi aset dan kewajiban bank, yang kelima penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya, yang keenam penyusunan neraca sementara likuidasi, yang selanjutnya penyampaian kewajiban kepada pegawai bank dalam likuidasi, yang selanjutnya pencairan aset dan atau penagihan piutang, yang selanjutnya pengawasan pelaksanaan likuidasi bank, yang selanjutnya penyampaian laporan pelaksana likuidasi bank, yang selanjutnya yaitu pengakhiran likuidasi serta pembayaran kewajiban bank, kemudian yang selanjutnya ada penyerahan sisa hasil likuidasi kepada pemegang saham, kemudian yang selanjutnya ada pembayaran yang belum diambil oleh kreditur, dan selanjutnya yaitu penyusunan neraca akhir likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas, dan yang terakhir pertanggungjawaban dan pembubaran tim likuidasi. D. Pembubaran badan hukum. Pembubaran badan hukum diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1996 pada bab 1 bagian kedua pasal 7 sampai 11, yaitu ketentuan pasal 7. 1. Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi. Yang kedua, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tidak dapat dipenuhi keputusan rapat umum pemegang saham dianggap tidak sah. Yang ketiga, keputusan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan terhitung sejak tanggal 8 pencabutan. Ketentuan pasal 8, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tidak terpenuhi, Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan yang berisi A. Pembubaran badan hukum bank, B. Penunjukan tim likuidasi dengan nama yang diusulkan oleh Menteri Keuangan, C. Pemerintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Ketentuan pasal 9, sejak tanggal berita acara rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau tanggal
penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, bank disebut sebagai bank dalam likuidasi. Ketentuan pasal 10. 1. Dengan adanya terbentuk tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi. Yang kedua, sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris menjadi nonaktif dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi. Sebelum dilakukan likuidasi selesai, anggota direksi, anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. 4. Tanggung jawab anggota dewan direksi dan dewan komisaris serta pemegang saham adalah sampai dengan harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau penyebab kegagalan suatu bank. Ketentuan pasal 11, penguasaan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dilakukan oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun terhitung sejak dibentuknya tim likuidasi. Yang ketiga, dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, penjualan harta bank dan likuidasi dilakukan secara lelang. Hukum atas nasabah penyimpan dalam likuidasi berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Likuidasi bank didefinisikan sebagai berikut. Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank serta sebagai akibat pencabutan usaha dan pembubaran badan hukum bank. Penjabaran lebih lanjut mengenai likuidasi bank diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS atau 2008 tentang likuidasi bank, mengemukakan yang dimaksud dengan bank gagal atau failing bank, yaitu bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh lembaga pengawas perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penjamin simpanan LPS, bila suatu bank sudah dinyatakan sebagai bank gagal, bank tersebut dilikuidasi dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan PLPS Nomor 2/2008 tentang likuidasi bank, menjelaskan likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Dalam hal bank mengalami masalah, pilihan untuk menutup adalah pilihan terakhir, karena baik pemilih dan nasabah yang terkait dengan bank dicabut izin usaha bank, maka eksistensi bank sebagai badan usaha berakhir pula. Secara yuridis, bank tersebut tidak memiliki kemungkinan hidup kembali. Dalam hal ini, bank tetap memiliki tanggungan untuk melindungi nasabah ketika terjadi likuidasi bank. Berdasarkan Peraturan Perbankan Indonesia, hukum memberikan tempat bagi nasabah untuk melindungi dirinya dengan cara A. Perlindungan secara implisit. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan yang diperoleh 1. Peraturan perundang-undang di bidang perbankan. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 3. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Yang B. Perlindungan eksplisit deposit protection. Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum. Dalam pasal 30 ayat 2 PLPS Nomor 2 Tahun 2008 tentang lembaga penjamin simpanan menyatakan, dalam hal ini masih terdapat sisa kewajiban bank dalam likuidasi setelah pelaksanaan likuidasi selesai.
Kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal. Dan jika masih ada kewajiban yang belum dilunasi, pemegang saham, direksi, dan komisaris bertanggung jawab untuk itu.